Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi dengan keluarga Faris Kakak. Kita baru keluar. Kita lagi di SP, siap belanja bulanan. Beli apa? Kakak mempunyai main baru. Yeay, kakak punya mainan baru. Kapal induk. Kakak beli mainan, tapi kakak nabung dulu ya kan? Iya. Kakak punya tabungan, nyimpan dikit sedikit, jadi baru boleh beli mainan ya kan kakak? Betul. Beli mainannya nggak boleh sering-sering, jadi Satu kali harus menabung biar kita nanti bisa beli emas. Biar kita jadi kaya. Seperti yang sebelumnya, kita akan judulnya teman-teman, kita akan bahas finansial di keluarga kami, cara keluarga kami mengatur keuangan. Dan teman-teman lihat sendiri tadi cerita Bunda sama kakak, itu cerita tentang kakak bilang dia menabung dulu baru beli mainan. Ya, itu cara kami mengajarkan kakak sedari kecil untuk paham dengan finansial. Mengajarnya pelan-pelan nih teman-teman, sedari dia mungkin setelah dia paham gitu, Bunda udah mengajari dia. Jadi alhamdulillah kakak mengerti, nggak seperti kebanyakan anak-anak lainnya ya. Misalnya nanti kalau lihat mainan bahkan ada yang guling-guling di sana, nggak bisa ini. Tapi kakak anaknya nggak tahu juga, dia anaknya penurut alhamdulillah. Jadi dia Bunda kasih kayak gitu ya, jangan kayak gitu, menabung dulu. Bunda udah kasih tahu kalau kita untuk mendapatkan sesuatu itu kita memang perlu ada perjuangan, pengorbanannya kayak gitu. Jadi kakak biasanya dikasih uang jajan bakalan ditabung sebagian sama dia. Terus biasanya untuk jajan-jajan, karena warung memang agak jauh juga dari rumah ya, jadi kakak nggak terlalu hobi kali ya dia belanja jajan-jajan di warung kayak gitu ya teman-teman. Jadi uang yang kita kasih buat jajan dia, kita selalu mengasih uang jajan sama adik kakak, tapi nggak tiap hari gitu ya teman-teman, karena belanja bulanan itu biasanya kita udah beli jajan-jajan sedikit buat cemilan-cemilan di rumah. Terus pasti kasih uang sama ayahnya, dia bakalan akan menabung. Terus kalau dia pengen beli sesuatu, dia akan menabung dulu, baru sesuai setelah sampai cukup duitnya barulah dia beli mainan. Begitu ya teman-teman, cara kami mengajarin kakak sedini mungkin untuk melek finansial. Kalau dari Bunda pribadi, jujur saja Bunda nggak pernah diajarin dari orang tua tentang finansial kayak gini ya teman-teman. Paling sedari kecil mari menabung kayak gitu dari sekolah, kayak gitu aja. Jadi secara ini Bunda nggak pernah diajarin. Dan keluarga suami, maaf untuk suami pun nggak pernah juga. Kayaknya dia malah lebih parah, lebih boros daripada Bunda. Bunda mungkin dari keluarga susah ya teman-teman. Jadi untuk kehidupan ini lebih agak keras gitu ya. Jadi Bunda lebih agak berpikir sedikit untuk kedepannya masalah uang kayak itu. Bunda gak pengen hidup di jalan tempat, dan paling gak suka dengan namanya ngutang dan meminjam kayak gitu. Bunda paling gak tau lah, insya Allah sampai sekarang Bunda gak pernah membaratkan orang tua, nggak pernah ngutang sana ngutang sini ya teman-teman, karena Bunda akan berusaha selalu menyisihkan sedikit demi sedikit gitu, sedikit walaupun nggak banyak. Bunda akan berusaha menabung untuk menghindari yang namanya utang gitu. Kalau untuk beli apa-apa sesuatu itu kadang pengen Bunda beli, kecuali kepepet ya teman-teman ya, Bunda nggak mau ngutang kayak gitu. Jadi Bunda udah sedari kecil tuh udah hidup susah ya teman-teman ya. Jadi Bunda nggak kepengen lagi mengulang yang demikian. Jadi ya Bunda akan usahain menyisihkan sedikit penghasilan kami, walaupun nggak banyak. Jadi kami di rumah itu memakai prinsip
setelah Bundo merit gitu dulu sama Pak suami, setelah merit terus Bundo membahas masalah finansial keuangan kayak gitu sama suami. Terus Bundo bilang sama Pak suami, kalau Bundo nggak pengen dan nggak mau punya hutang 50% dari gaji. Jadi ini kan Bundo masih punya cicilan juga ya rumah kayak gitu teman-teman. Terus Bundo nggak pengen lebih 50% dari gaji. Jadi kita usahain kalau ada apa-apa kita menabung dulu. Pokoknya nggak lebih dari 50% dari gaji gitu ya. Terus karena ini Bundo kasih tahu sama teman-teman ya, maaf Bundo nggak mau bukan ini ya, ini sedikit apa ya namanya ya, privasi, agak pribadi gitu. Bundo nggak mau menyebutkan berapa jumlah gaji kita berdua ya, karena bersifat privasi kayak gitu. Kalau untuk UMR ya, UMR Batam, teman-teman tahu kami berdua suami istri buruh pabrik ya. Buruh pabrik, tapi kami di sini nggak menyebutnya pabrik tapi PT. Itu UMR di sini kalau nggak salah 43 apa 4 berapa, karena kami udah karyawan lama ya, kira-kira 4,5 lah ya teman-teman ya. Gaji pokoknya 4.500.000, Bundo 4.500.000, saya segitulah ya teman-teman ya. Terus untuk pengeluaran bulanan Bundo sama pokoknya satu keluarga kami itu 50% dari gaji untuk pengeluaran bulanan, itu sudah termasuk cicilan, maaf belum, 50% itu untuk makan, biaya pendidikan kakak sekolah gitu. Terus untuk ini apa namanya, untuk listrik, air, belanja bulanan buat makan, terus uang saku Bundo sama ayah kayak gitu, itu kita totalin 50% dari pendapatan. Karena ada apa juga, kita buat sinking funds juga, buat hiburan juga kita ngambil dari 50% gaji itu. Terus untuk yang 30% lagi kita bayar cicilan ya, ada cicilan kendaraan sama rumah itu 30%. Terus untuk 20%-nya 10% kita masih punya tanggungan orang tua, 5% untuk keluarga Bundo bapak, dan 5%-nya lagi untuk keluarga Pak suami ayah kakak. Jadi 5% ya teman-teman, adil kan? Terus 10%-nya baru kita tabung. Untuk 10%-nya kita bagi 3 lagi, 3% ya teman-teman. 3% untuk pendidikan, simpan tabungan pendidikan kakak, 3% lagi investasi, dan 3% lagi untuk dana darurat. Jadi cuman masih sedikit, tapi alhamdulillah daripada enggak sama sekali ya teman-teman. Hidup ini akan lebih tenang jika kita punya tabungan walaupun enggak banyak gitu ya. Terus ya alhamdulillah kita masih bisa nabung 3%, pokoknya untuk tabungan itu 1 bulan itu kita usahain menabung 10% dari gaji. Gitulah teman-teman, kita mengatur keuangan. Terus Bundo juga punya uang saku, ayah juga punya uang saku. Jadi kalau kita mau hemat sedikit kayak Bundo ya, kadang berhemat juga dari uang jajan, nanti Bundo akan bisa beli misalnya buat skincare Bundo kayak gitu. Udah kayak gitu aja cara kita mengatur keuangan. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.